Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Sadiah akan coba mempresentasikan tentang fase diam pada kromatografi. Di mana kromatografi itu adalah penggabungan dua kata dari bahasa Yunani, yaitu chroma yang berarti warna dan graphein yang berarti menulis. Kromatografi itu adalah suatu metode yang khususnya digunakan dalam pemisahan komponen-komponen yang dalam suatu sampel yang terdistribusi dalam dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam dapat berupa padat atau cairan yang diletakkan di atas padatan atau gel, sedangkan fase gerak dapat berupa gas ataupun cairan. Kromatografi ini dapat dipergunakan pada bidang kimia, biokimia, biologi, pengukur kualitas, pada riset, analisis, pemisahan skala preparasi, dan pengukuran fisik dan kimia berbagai bahan. Kegunaannya itu ada dalam dua bidang, yaitu yang pertama adalah bidang sains, di mana bisa digunakan dalam analisis campuran komponen dan hubungan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kemudian ada identifikasi campuran atau komponen yang menggunakan senyawa standar. Yang ketiga ada pemurnian senyawa tertentu. Kemudian yang terakhir adalah kuantifikasi jumlah atau konsentrasi campuran atau komponen-komponennya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, kromatografi itu biasa digunakan di perusahaan farmasi, seperti penentuan jumlah bahan aktif dalam produk obat. Kemudian pada rumah sakit, seperti komponen-komponen dalam darah yang ada dalam tubuh pasien. Kemudian ketiga, digunakan juga dalam bidang penegakan hukum, di mana bisa menguji barang bukti khusus yang dijumpai di TKP. Kemudian yang keempat ada lingkungan, bisa menguji untuk polutan, kualitas umpan, dan lain-lain. Kemudian ada pabrik kimia, di mana pemurnian bahan untuk pembuatan produk. Kemudian pembagian kromatografi itu terbagi atas dua gas dan cair, di mana yang kromatografi gas itu terdiri dari GLC, gas liquid kromatografi, kemudian dan GSC, gas solid kromatografi. Sedangkan kromatografi cair itu terbagi atas 4, kromatografi kertas, kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi dan high performance liquid kromatografi atau HPLC. Berdasarkan interaksinya, kromatografi dibagi atas 5, di mana pertama ada interaksi absorpsi, di mana senyawa diserap oleh permukaan padatan yang terjadi keseimbangan jumlah solut dalam fase diam dan fase gerak. Kemudian ada yang kedua adalah interaksi partisi, mana interaksi partisi ini di mana lapisan cairan sebagai fase diam yang diembankan pada suatu padatan akan mendistribusi senyawa yang akan dipisahkan dan membentuk keseimbangan dengan fase gerak. Yang ketiga ada interaksi penukaran ion, di mana senyawa ion dengan muatan berlawanan akan terikat oleh fase diam melalui gaya elektrostatik. Kemudian yang keempat ada interaksi molekular, ekusi atau permeasi gel atau gel filtrasi, di mana interaksi molekular interaksi ini teknik pemisahan berdasarkan ukuran molekul. Dalam keadaan ideal tidak ada keterikatan senyawa pada fase diam. Kemudian yang terakhir adalah interaksi afinitas, yang dimana merupakan kromatografi yang menggunakan interaksi spesifik antara molekul jenis tertentu dengan molekul lain yang terikat secara kovalen dan fase diam. Apapun bentuk kromatografi yang kita kehendaki, fase diamlah yang berfungsi memisahkan senyawa yang ada dalam cuplikan, sementara fase gerak hanya sebagai pembawa senyawa saja. Kemudian fase diam itu dapat berupa padatan ataupun cairan yang dilapiskan pada padatan atau gel, di mana bila fase diam tersebut berpadatan aktif, maka kromatografi ini dikenal dengan kromatografi penyerapan atau absorption kromatografi. Sedangkan bila fase diam berupa zat cair, maka teknik ini disebut kromatografi partisi atau kromatografi pembagian. Jenis kromatografi berdasarkan fase dibagi menjadi 4, di mana jika fase diam padat terbagi menjadi 2, teknik kromatografinya gas padat dan kolom
kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kertas. Di mana prinsip pada kromatografi gas padat adalah absorpsi, sedangkan pada kromatografi kolom, lapis tipis, dan kertas adalah absorpsi, partisi, pertukaran ion, dan penyaringan ion. Sedangkan jika fase diam cair, terbagi teknik kromatografi menjadi dua, di mana kromatografi kolom, lapis tipis, dan kertas dengan prinsip partisi, dan teknik kromatografi gas cair dengan prinsip partisi. Sedangkan tipe kromatografi berdasarkan fase itu ada 4, mana padat terbagi menjadi dua, GSC, gas solid kromatografi, dan LSC, liquid solid kromatografi, sedangkan cair terbagi menjadi dua juga, gas liquid kromatografi dan liquid kromatografi. Ini adalah bentuk diagram dari kromatografi gas. Kemudian fase diam pada kromatografi gas biasanya berupa cairan yang disangkutkan pada bahan penyangga padat yang lembab, bukan senyawa padat yang berfungsi sebagai permukaan yang menyerap kromatografi gas padat. Pada kromatografi gas padat, partisi komponen cuplikan didasarkan pada fenomena absorpsi pada permukaan zat padat atau fase diam. Pada kromatografi gas cair, partisi komponen cuplikan didasarkan atas kelarutan uap komponen bersangkutan pada zat cair atau fase diam. Fase diam yang ideal adalah fase diam yang tidak mudah menguap. Dia lebih besar dari 200 derajat Celcius atau lebih tinggi dari suhu operasi kolom. Yang kedua, mempunyai kestabilan yang terbit yang tinggi, dan yang ketiga bersifat init secara kimia. Kemudian ini ada kepolaran pada fase diam, di mana kepolaran menunjukkan bagaimana komponen-komponen contoh berinteraksi dengan fase diam tersebut. Di mana jika fase non-polar memisahkan komponen-komponen terutama berdasarkan titik-titik. Sedangkan fase sedikit polar meretensi komponen-komponen berdasarkan titik-titik dan interaksi dipol terinduksi atau melalui ikatan hidrogen. Sedangkan fase polar dan sangat polar meretensi lebih kuat senyawa polar dibanding senyawa non-polar akibat interaksi dipol-dipol antara gugus fungsi dari komponen dengan fase diamnya. Pada kromatografi kertas, fase diamnya adalah air yang terikat dengan selulosa berdasarkan panjang komponen yang diabsorpsi pada permukaan fase diam. Kemudian pada kromatografi kolom, fase diamnya atau zat penyerapnya adalah wadah kaca berbentuk buren. Fase diam ditempatkan di dalam kolom yang melewati fase gerak yang dipengaruhi oleh adanya tekanan gravitasi. Kemudian pada kromatografi lapis tipis, fase diam yang biasa digunakan adalah alumina dari aluminium oksida, dan terjadi interaksi antara permukaan fase diam dengan gugus senyawa organik yang akan diidentifikasi yang telah berinteraksi dengan fase geraknya. Pada HPLC, kebanyakan fase diam HPLC berupa silika yang dimodifikasi secara kimiawi, silika yang tidak dimodifikasi atau polimer stiren dan divinil benzen. Kolom HPLC dibedakan berdasarkan jenis fase diam dan fase geraknya. Ini ada beberapa penelitian tentang fase diam, di mana pada salah satu penelitian pemisahan tentang pemisahan senyawa steroid fraksi petroleum ether, picoalga cornella sp, dengan metode kromatografi kolom pembuatan fase diam secara basah dan kering. Di mana di sini disimpulkan bahwa kromatografi kolom basah lebih baik dibandingkan dengan kromatografi kolom kering, karena dihasilkan vaksin murni yang lebih banyak. Pada penelitian yang kedua, penggunaan kitin sebagai alternatif fase diam kromatografi lapis tipis dalam praktikum kimia organik. Ini menyimpulkan bahwa kitin cukup efektif digunakan sebagai alternatif fase diam pada kromatografi lapis tipis untuk memisahkan komponen senyawa dari ekstrak tumbuhan seperti biji mahoni, daun pandan, dan ripang. Kemudian terakhir, pemisahan citronellal menggunakan kromatografi kolom dengan fase diam siklodextrin terasetilasi, di mana disimpulkan bahwa pemisahan citronellal sebagai senyawa kiral menggunakan kromatografi kolom dengan fase diam siklodextrin terasetilasi lebih baik daripada dengan menggunakan fase diam silika kiral. Ini ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan bahan presentasi ini. Terima kasih. Sekian presentasi fase diam kromatografi dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.